Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, Hikayah Pesantren dari Pesantren Darul Hijrah Martapura, Kalimantan Selatan. Saya berkeliling pesantren dengan salah satu pimpinan Pesantren Darul Hijrah Putra, Kiai Al-Hajj Asnawari Rahman. Kami berkeliling ke kawasan seluas 15 hektar ini yang dulunya adalah hutan belantara yang diubah sekarang menjadi peradaban yang modern. Kami mulai dengan melihat masjid yang sangat megah yang mampu menampung 2.000 jamaah. Masjid ini peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Menteri Lukman Hakim Saifuddin, waktu itu Menteri Agama, dan baru selesai 9 tahun kemudian yang sudah diresmikan tahun ini oleh Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masjid ini mampu menampung 2.000 jamaah, sehingga seluruh santri putra yang sekarang berjumlah 1.300 orang bisa masuk ke dalam masjid ini pada setiap kali sholat jamaah. Masjid ini terdiri dari 2 lantai, namun tidak memenuhi keseluruhan lantai. Pada lantai 2 hanya di pinggiran saja, dengan berbagai ornamen modern yang artistik dan sangat menarik. Pembangunan masjid ini memakan waktu cukup lama, 9 tahun, karena memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar, yang merupakan sumbangan dari masyarakat. Apa nih? Namanya Wisma Darul Hijrah. Wisma? Wisma. Penginapan berarti? Penginapan, ya. Penginapan untuk siapa? Wali santri. Wali santri? Iya, tamu pondok. Tapi kalau tamu pondok khusus ada namanya guest house kita ya. Oh, ada guest house ya. Kalau ada wisma yang tamu umum, ada guest house. Guest house untuk yang Khusus. Khusus VIP lah ya. tingkat kiai apa itu. Berapa kamar nih? 72 kamar. 72 ya? Iya. Emang banyak wali santri yang berkunjung ya? Jadi ada 2 pilihan, yang kamar ber-AC dan kamar tidak ber-AC. Oh, Ya. berapa satu kamar ini? Satu kamar 250.000. 200 sampai 250.000 ya? Iya. Kita keliling pondok berarti ini. Berapa hektar di pondoknya? Yang sisa 11 hektar karena 4 hektar tekeruk. Dulu pertama dikasihkan, ya tekeruk di belakang, nanti mungkin bisa ngelihat keruk aja. Maksudnya gimana? Ini kan pembuatan irigasi. Inilah masjid pertama yang didirikan Kiai Al-Hajj Zarkashi Hasbi pada saat memulai pesantren Darul Hijrah. Masjid ini terbuat dari kayu, dulunya masih panggung, tidak langsung menyentuh ke tanah. Struktur bangunan ini masih dipertahankan sampai sekarang, kecuali kubahnya yang sudah diubah. Lantai kayu pakai tiang, nggak pakai darah beton. Cuman setelah beberapa lama jadi tiangnya masih ada semua. Kayu semua ada. Tapi ini aja kubahnya ini.
masjid Nah, pertama kali. Asrama pertama kali didirikan yang mana itu? sudah hilang, cuman ini Sudah hilang, tapi bekasnya di sini. Ini masih bentuk asli, cuman berubah juga karena di semen. Ah iya, berarti pertama kali bangunan di sini. Lagi di sini, di sana juga. Ada Iya. berapa bangunan dulu pertama kali didirikan kira-kira? Dua kamar aja Dua pertama kamar itu, aja. 2 kamar. Nah, kamar satu untuk belajar, kamar satu untuk tidur, untuk makan, untuk apa dapur itu. Dan itu kayu semua, ya? Kayu semua waktu itu. Kayu itu sumbangan dari orang-orang semua. Oh. Jadi orang-orang yang di Alalak itu bukan pabrik apa yang bikin hutan kayu itu kayu ya. Pengolahan Bukan, kayu. pengolahan kayu ya. Pengolahan. Kita bilang wantilan bahasa anunya. Yang motong-motong kayu itu yang menjadikan Memotong kayu kayu. itu. Tuh, jadi bahkan Masjid itu juga rumah panggung. dulu yang ini masjid ini. Iya, masjid Atik itu. Ya pertamanya panggung juga. Asrama juga panggung. Oh, semua asrama panggung semua dulu. Oh, menarik juga. Tapi ada memang foto-fotonya nanti kalau mau Bang Ano mungkin foto yang dulu nanti mesti artinya ada panggung. Ini apa ini? Nah ini Pelan-pelan aja. tempat sekolah. Kalau ini kan lapangan sepak Lapangan, bola ya. Ini lapangan Iya, bola. lapangan sepak bola. Kalau ini taman. Taman Ekoparian, pemberian Taman dari apa itu? Ekoparian namanya. Apa itu? Ada tulisannya. Apa? Taman Ekoparian ini. Ekoparian ya. Itu apa itu? Pembibitan Pembibitan. sebenarnya di sini. Makanya Ekoparian. Nah, Iya. Penghijauan pondok itu. Penghijauan pondok. ya. Ini dulunya rawa. Rawa. Ya. Nah, ini Nah, ini ini tempat sekolah. kelas-kelas ya. Kelas-kelas ya. Ada berapa Kita lembaga? kelas Ada 4 Ini. lembaga. Ada 4 ini. 4 SMP, MTS, SMP, terus dengan MTS, SMA dan Aliyah. SMA dan Aliyah. Ada. Oh, ada 4 ya. Jadi semua dirangkum semua di sini. Oh, ada SMP, Ada MTS, ada SMA, ada Aliyah. SMA, ada Aliyah. Iya, jadi dinas ya di kita semua. Oh. Tinggal milih siapa waktu santrinya mau masuk apa gitu. Ini bebas milih tuh gimana? Hah? Bebas milih tuh gimana dia? Bebas minat, silakan. Nah kalau yang ini kita putri nih baru. Oh, ini Nah, Putri ini baru. Iya, nih? nah, ke rumah saya di dalam. Oh. Nah, Ini ke rumah yang asrama putri nih? Iya, asrama putri di sini. Nah ini asrama putrinya. Ini baru ada di sini ya? Ya berarti ya? baru tahun kemarin mulai. Rencana tetap di sini atau? Kalau menurut planning Bapak Pimpinan tetap di sini Tetap di jadi sini ya? pusat. Pusatnya. Oh. Nah, jadi di sini ada putri, ada putra. Oh, ada putri, ada putranya. Menurut planning Bapak Pimpinan nanti mungkin ini seluruhnya ini kalau memang nanti banyak putrinya seluruh Jadi ini komplek jadi putri. komplek putri. Ah. Putra sedikit demi sedikit akan dipindahkan keluar. Ya. Nah, sementara kan putra memang pertamanya ini. Nah, ini Aliyah ini. Oh, ini Di ya. sini ini ada aliyahnya, Madrasah Aliyah Darul Hijrah ini tadi. Ah. Kalau yang di sini ya MTS yang ini. Ya. Ini kantor guru-guru ya. Oke. Kalau yang ini SMP. SMP. Ya. Oh, sendiri-sendiri ya? Ya. Gedungnya ya. Tapi anunya santrinya dicampur supaya tidak ada merasa memiliki. Maksudnya dicampur sih? Kelasnya. Iya, jadi Kelas. orang SMP tempatnya di sini. Oh, tidak jadi satu gedung. Kayak Gontor, tidak satu gedung. Tidak satu gedung khusus SMP gitu ya? Ya, meskipun itu diklaim sebagai Gedung gedung SMP SMP, Darul Hijrah, tetap tapi aja. orang MTS ada di situ, Ada di situ. SMA ada di situ, ya itu. Pokoknya Jadi, nggak ada namanya ini gedung SMP, ya. gedung MTS. Pokoknya karena dicampur semua. kalau kita bedakan SMP dengan MTS beda. Oke. Beda sumbangan beda bantuan. Bantuan, macam-macam. Kalau ini laboratorium. Ini Pak. Ya. Ah, Nah, ini kalau ini percetakan printing tapi Percetakan. nggak ada anunya belum bisa Produksi. jalan. Belum bisa jalan kita. SDM-nya. SDM. Ya.
Emang di anu nih kita SDM-nya agak Perlu mengkader orang itu ke Gontor Pres. iya. Nah ini Irigasi ini saluran. bukan ini anu Ini apa ya? tanah ini ditabung untuk bikin irigasi yang nanti kita lewat ini nih. Oh. Nah, ini sampai ke sana jauh. Nah ini 4 hektar. 4 hektar diambil tanahnya. Tanah kita, tanah pondok. Oh. Ya. Untuk iya, apa, Untuk pengairan ini. pengairan urung irigasi dan nanti Jauh ini. irigasinya lah. Irigasinya. Enggak, Sebelah sana ikan itu. sini, potongan nanti. Ah. Ini TPS bantuan Ya. dari anu ini. Nah, jadi alhamdulillah kita ini. juga kita kelola. Nah TPS Arofah Ropah. Nah, Di sini Ah. orang buang sampah juga di sini. iya. Sementara. Jadi santri-santri juga menganukan dikumpulkan di sini. Ini hari Dipilah ya? Hah? Dipilah juga. Dipilah Dipilah juga gitu. Wah, jadi ada pengelolaan bank sampah kita punya. Kemudian apa yang Bank bikin sampah jadi pupuk? dipilah. Hah? Oh yang sampah organik. Sampah organik, anu yang sampah organik plastik gitu apa ya, yang bisa plastik. di kertas. Kalau yang plastik dijual. Iya Semua dijual. jual ya. Oh, Kita jual semua. Jadi bank sampah ya. ada bank sampahnya juga ada anu pengolahan pupuk juga ya kita bikin Pupuk sampah yang sampah rumah tangga jadi Iya, pupuk iya ya. dianukan jadi pupuk. Dicacah jadi pupuk. Ya. Ada mesin cacahnya 2 kalau tidak salah kita punya kemarin dikasih. Oh ada mesin cacahnya juga ya. Cacah. Jadi Daun-daunan tinggal dicacahkan. Daunan iya. Ya. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, Juga. sisa-sisa Iya. makanan ya. Ya. Nih, nah ini batas pondok ini sebenarnya ini punya pondok. Ini irigasi namanya tadi. Ya. Nah, jadi untuk meratakan kan perlu tanah. Ah. Nah, itu digali dari sana itu tadi. Nah, ini melewati tanah pondok. Tanah pondok ini jalan Oh. nanti lewat Fauzan aja nah. Oh, lewat dalam aja. Pembangunan irigasi Jalan yang dilakukan oleh pemerintah yang membelah tanah pondok inilah menjadi awal bagi pengembangan desa ini secara keseluruhan. Masyarakat mulai berdatangan ke sekitar pesantren, khususnya sekitar irigasi, untuk mulai membangun rumah. Pondok pun mulai memanfaatkan irigasi ini untuk membuat kolam-kolam ikan. ada alumni kita. Kolam patin yang tadinya hanya 1-2 kolam, ternyata dengan adanya irigasi ini, Sama orang nggak ada yang ikan patin berkembang dengan sangat baik yang ada di sekitar dia punya apa sih? irigasi tersebut. Maka dikembangkanlah oleh pesantren kolam-kolam yang jauh lebih banyak, terus berkembang hingga sekarang lebih dari 50 kolam patin ada di sekitar irigasi ini yang menjadi milik usaha dari pesantren Darul Hijrah. Darul Hijrah sendiri menyediakan sekitar 5 hektar tanah untuk kepentingan irigasi ini, sehingga ikan-ikan patin yang ada pada kolam tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pondok, tetapi sudah menjadi industri perikanan yang cukup maju. Dan itulah pesantren dianggap mampu mengembangkan ekonomi masyarakat, karena setelah pesantren mengembangkan kolam patin, masyarakat di sekitar irigasi juga turut mengembangkan. Akhirnya kampung Cindai Alus yang ada di pondok ini menjadi pemasok ikan patin terbesar se-Kalimantan. Inilah yang kemudian menjadikan pesantren Darul Hijrah mendapatkan Kalpataru, pelestari lingkungan. Bagaimana yang dulunya hutan belantara dikembangkan menjadi pesantren, lalu setelah irigasi datang dikembangkan ekonomi masyarakat,
sehingga desa ini berkembang secara ekonomi menjadi sentra peternakan untuk ikan patin. Pondok sendiri mengembangkan dari hulu ke hilir. Dari pakan ternak sudah dibuat secara mandiri, pembibitan, pembesaran, pemasaran, hingga pengolahan ikan patin dari hulu ke hilir. Inilah salah satu bentuk wakaf produktif yang sangat menarik untuk bisa dipelajari, bagaimana mempunyai tanah yang luas bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pondok, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar. Kalau di pesantren Darul Hijrah, yang dikembangkan adalah peternakan ikan patin. Nah, kalau ini greenhouse, kita dapat bantuan dari Greenhouse, Ya, dari BI ya. Bank Indonesia dari ya. Indonesia Bi. Program BI. Program Bank Yang kedua Indonesia ini ini. agak ini ya, agak lebih kuat anunya ya. Luas ya. Pakai pipa ya. Pakai pipa. Nah, ini kalau yang- tanamin apa itu? Ini Greenhouse? cabai. Cabai ya? Cabai, tomat. jadinya. Cabai sama tomat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ini apa namanya tadi? Guest house. Gasesnya ya. Kalau yang Oke. Alhamdulillah. Kalau ini DH Water, kita kemarin dapat ya, Apa ini dia water? air. Pabrik air. Pengolahan air. Pengolahan air. Air bukan mineral, kita nggak dicampur mineral, air murni kita itu. Air tanah ya. Nah, air tanah murni, kemudian kita langsung Botol ya? kita bersihkan, kita nggak dicampur mineral ya kita ya. Kebetulan botol galon. Galon. Nah, tapi kita belum berani memasarkan karena belum dapat izin BPOM dan apa namanya yang satunya lagi halal apa Edar ya. segala macam. Nah, Ini kita buat dapat internal aja ya. internal ya untuk keperluan Santri. dari Kementerian Energi gini berapa 140-an dalamnya. dalamnya 140 meter ya. Ke bawah. Gali ke bawah ya. dan itu ternyata setelah kita cek airnya itu pH-nya 8. Bagus sekali. Iya bang. Kalau yang ini Dehamat. Dehamat itu kita kan kalau di Gontor namanya UKK kan. Ya. Ini yang buat masyarakat umum. Iya, buat masyarakat dan santri. Santri ya. Ya, buat masyarakat dan santri. Alhamdulillah. Ini masih belum dipakai. Selesai berkeliling ke Darul Hijrah Kampus 1, saya diajak berkeliling ke Darul Hijrah Kampus 2. Kurang lebih Kita turun sebentar. perjalanan sekitar 30 menit dari kampus 1. Ini adalah lokasi di mana terdapat fasilitas yang sudah cukup memadai, yang insya Allah akan dibuka untuk program pesantren Darul Hijrah yang khusus bersistem muadalah muallimin. Jadi di sini insya Allah akan dibuatkan satu program khusus, lembaga baru, di mana sistem yang akan digunakan mengacu kepada KMI Gontor secara penuh. Buku-buku, kegiatan, dan semua sistem pendidikan dan pengajaran akan mengacu kepada pondok modern Gontor. Saat ini tanah dan bangunannya sudah ada dan insya Allah akan dibuka pada tahun ajaran 2024-2025. Sudah sertifikat seluruhnya yang betul-betul milik kita 14 hektar. Jadi sementara dimanfaatkan dengan apa Selesai melihat-lihat calon kampus
yang gedung ini Darul Hijrah yang bersistem Muadalah Muallimin. Kami kembali ke pesantren Darul Hijrah kampus pusat untuk melakukan wawancara khusus dengan pendiri pesantren Darul Hijrah, Kiai Al-Hajj tadi ini ada Zarkasi Hasbi LC. Kita ajang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin Alhamdulillah. di Hikayah Pesantren. Iya. Kali ini saya bersilaturahim ke Martapura, Kalimantan Selatan, pesantren Darul Hijrah Putra ini. Kita akan bersilaturahim dengan pimpinan pendiri pesantren Darul Hijrah, Kiai Al-Hajj Zarkasi Hasbi LC, alumni Gontor tahun 1975, Ustaz ya? Iya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifal wabarakatuh. hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. 75 Ustaz. Iya. Antum dari Gontor 75 terus kemana Ustaz? Terus ke IPD. IPD. Terus ke Madinah. Oh dari IPD sampai apa Ustaz? BA? Sarjana muda ya. Oh sarjana muda ya? Oh dulu masih ada ya BA ya? Masih ada waktu saya. Terus ke Madinah? Madinah. Oh sampai selesai. Ngambil apa di Madinah Ustaz? Dakwah dan usuluddin. Dakwah dan usuluddin. Dari Madinah tahun berapa Ustaz? Tahun 81 akhir 81 akhir? cuma keluar. Oh mulai 81 akhir, Iya. keluar 85. 85. Pulang terus ya? Pulang. Nah terus Terus langsung diriin pondok atau gimana? Setelah pulang? karena saya memang dikaderkan oleh pondok untuk mendirikan pondok ala Gontor. Oh jadi ke Madinah itu dikader Iya, oleh pondok, pondok oleh Gontor. Gontor. Oh ditunjuk jadi kader Waktu Pak Imam. Pak Imam Zarkasi masih hidup. masih hidup. Iya. Oh antum ditunjuk oleh Gontor untuk jadi kader mendirikan Gontor di Kalimantan. Di Kalimantan. Tertulis. Oh tertulis ya? Tertulis. Oh masih ada suratnya gitu? Ada. Masya Allah. Tertulis. Tanda tangan Pak Zar gitu? Oh iya. Fajar, Pak Sukri, Pak Hasan, dan guru. Oh Pak Zar, Pak Sukri, Pak Hasan. Iya. Ada tertulis bahwa antum jadi kader untuk mendirikan pondok ala Gontor di Kalimantan. Bersama dengan 5 orang guru-guru 5 orang itu dari sini juga atau dari mana? IPD. Oh dari IPD ya, Iya. utusan IPD itu. Utusan. Di antara Mas Suli Subari Oh iya. sekarang aktif. Nah, itu yang di antara ya teman saya. Yang lain Umar Budiargo ya kedengaran Hakim Arifin katanya di luar negeri. Ya itu Nah, terus pulang. Terus langsung dicari lokasi. cari lokasi. Antum dulu aslinya mana, Ustaz? Aslinya Banjarmasin. Terus dapat lokasi sini gimana ceritanya, Ustaz? Dari Banjarmasin dengan Pak Ghazali Mukhtar. Itu Pak Ghazali Mukhtar. Alumni tua. Jadi saya sengaja dari pemberian beasiswa selama akan Belajar. pulang, akan pulang itu diberi beasiswa. Lalu saya belikan sepeda motor. Beli sepeda motor. Butut. Itulah saya jalan-jalan. Oh, so, pakai sepeda motor tuh keliling-keliling. Iya. Cari tanah. Cari tanah. Dapatnya di sini. Iya, tapi setelah putar-putar. Oh, setelah lama Ya, putar-putar. putar-putar. Akhirnya berdasarkan petunjuk Pak Bakir dan kawan-kawan yang kebetulan ke sini dahulunya, Oh, supaya memilih tempat yang itu antara Hulu Sungai dan Banjarmasin. oh, antara Banjarmasin daerah hulu sungai gitu. Itu langsung dari Pak Imam Subakir. Oh, Nah,
Akhirnya ketemu setelah keliling. Jadi bukan hanya di sini. Oh, beberapa tempat keliling. Ketemu di sini. Ketemu sini. Saya dengan Pak tadi itu, Pak senior tua itu, Pak Ghazali. Pak Ghazali Mukhtar. Saya Ke sini. Iya. Tapi ke Terus sini tanah sini itu dulu gimana? ya, Waktu sebelum saya ketemu di sini, di desa ini sudah saya keliling. Jadi sampai akhirnya jalan buntu. Jalan tidak ada lagi jalan. Buntu. Sebelum ke sini itu buntu. Enggak ada jalan. Nggak ada jalan lagi. Iya. Akhirnya Masya saya Allah. ketemu pondokan orang tua. Nah, itu mertuanya dari Pak Usman Pengulu di sini. Oh. Lalu kata saya, ini tanah siapa ini, banyak sekali. Itu katanya itu menantu saya yang tahu. Tanya kepada menantu saya. Akhirnya saya dua dengan Pak Ghazali Mukhtar ketemu rumahnya menantu itu. Oh, didatangi. Ya, namanya Usman. Oh. Nah, lalu kemudian dijelaskan bahwa di sini ada seseorang yang punya tanah banyak, yaitu Letnan Sahrani, masih aktif di angkatan. Nah, akhirnya saya dapat informasi, lalu kemudian beberapa hari setelah itu saya kumpul dengan orang-orang yang Pak Ghazali itu kan senioritas, dia punya murid. Ya. Nah, nanti kumpul muridnya, di antara muridnya, bukan di antara semua. Lalu akhirnya bicara bahwa di sini ada seorang yang punya tanah banyak, namanya Letnan Sahrani. Ya, itu masih hidup. Ya, lalu akhirnya itu jamaah yang kumpul bersama saya dengan Pak itu, yang namanya Peledan bukan orang asing bagi mereka, karena dia itu termasuk banyak punya tanah dan berusaha pun menjadi apa tuh, yang pengusaha ya. Lalu akhirnya dia berusaha dengan seorang pemborong pasar, bikin toko-toko di pasar. Lalu orang itu hadir pada malam itu, dan nanti saya jelaskan dengan Pak Letnan Sahrani. Nah, akhirnya dia ke tempat Pak Letnan Sahrani, lalu Pak Letnan tahu informasinya. Kemudian kalau kata Pak Letnan, itu bersama kita, ayo ke lokasi nanti. Akhirnya hari Minggu datang, pergi ke lokasi. Sama saya dengan Pak Ghazali sudah mundur saya tadi. Akhirnya ketemu di pelukan orang tua tadi itu. Nah, ini katanya tanah saya semua. Tadi kamu berapa mintanya? Kata saya paling minim 3 hektar, paling banyak 5 hektar. Oleh Pak Letnan, ini tanah saya semua, saya tambah 10 hektar menjadi 15 hektar. Nah, ketika itu di lokasi 15 hektar itu diberi hibah, wakaf atau dibeli? Wakaf. Iya. Oh, wakaf dari Pak Letnan itu? Karena Pak Letnan tahu untuk ini buat pesantrennya. Untuk pesantren. Siapa kiainya? Ini. Karena Pak Ghazali itu PNS guru di Hulu Sungai. Jadi dia menunjuk kepada saya. Ini kiai. Ini luar biasa ya, jalan Allah. Pas lagi nyari tanah, ketemu orang yang mewakafkan. Ketemu orang kampung yang menunjukkan jalannya itu. Akhirnya wakaf 15 hektar. 15 hektar di lokasi. Di lokasi ini. Mengatakan saya tambah menjadi 15 hektar. Lalu kemudian kita mau kumpul. Ini ada orang malam, kemudian beberapa hari dengan orang-orang yang tadi menjadi perantara. Jadi Pak Letnan
kemudian mewakafkan secara terlisan, lalu kita ingin Tertulis. secara tertulis ini petunjuk Pak Haji Abdul Muis, Ya. itu ulama Muhammadiyah Kalimantan. Kalimantan sini. Dia mengatakan, saya pengalaman ada orang yang bawa wakaf tanah, akhirnya orang tuanya meninggal, wakafnya udah ada. Wakafnya Karena nggak ada tulisan. hanya dibuatkan akta notarisnya. Akhirnya kata Pak Muis, udahlah buat akte notaris. Oh, Nah, waktu alhamdulillah. itulah kemudian ditulis akte notaris. Itu tahun berarti berapa itu mulai pemberian wakaf itu, Set? 85. 85 itu? Iya, Oh, setelah itu antum mulai bangun 85. langsung Iya. setelah itu? 85. 86. Oh, 86 bangun bangunan ala kadarnya. pertama apa Set yang dibangun waktu itu? Ya, karena saya terutama orang baru datang, Ya, orang nggak kenal, ya. orang hanya kenal dengan Pak itu Pak Letnan Ghazali, Pak Ghazali ya. alumni tua, Ya. ada murid-muridnya. Yang lalu akhirnya sudahlah kata saya, kita membangun apa adanya. Lalu dibangunlah berupa bahan-bahan bekas. Oh, dari bahan-bahan Bahan bekas. bekas orang yang tidak jadi bikin rumah, orang Kayu-kayu. kayu, orang yang kemudian jual ada yang perlu seperti tiang. Ya. Nah, kemudian ada orang yang mau jual rumahnya dihancur, Ah, jadikan kelas, jadikan asrama. bikin asrama sama kelas dulu berarti, Set? Bukan asrama itu harus Satu ruangan. 2 lokal. Oh, jadi pertama bikin 2 lokal. Ya, lokal 18 7 kali 8 untuk kedua. Oh, Jadi 7 2 lokal. 16. 16. Nah, 16. Itu kayu semua. Kayu bekas. Kayu bekas ya. Kayu bekas. Itu semua. Masya Allah. Itu bikin jadi asrama, jadi kelas. Jadi asrama saya bagi 4, satu tempat tamu, tempat tidur saya, kemudian tempat Oh, jadi 4 anak-anak, ya lokal ya. tempat anak-anak langsung tempat masak, dapur. Masya Allah, dapur di situ juga. Ya, ibu memasak. Berapa orang mulai dulu, Set? 4 orang. Oh, 4. 4 orang itu karena saya buka itu tanggal 23 Agustus 86. Oh, sudah lewat Udah lewat waktu. masanya ya. Ya. Jadi saya mencari orang yang mau masuk pondok yang belum sekolah. Akhirnya ketemu 4 orang. 1 orang itu anak tukang beca, 1 orang anak supir taksi Banjar Martapura, 1 orang anak ojek. Ojek. Anak tukang ojek. Masya Allah. Itu malah keluarga saya. Tukang ojek. Yang 1 itu anak agen minyak, Oh, gitunya. penghasil minyak Bahaur, Kalimantan Tengah. Masya Allah. 4 orang itu, Ya. antum ajarin apa, Set? Iya, apa adanya. Jadi ajarkan semarang. Karena belum dihitung tahun ajaran. Oh, belum Belum. mulai ya. Iya. Pokoknya agama lah. Tahun Aja. yang akan datang Baru setahun berikutnya, Iya. berarti ya. Oh, itu sudah ada tambahan. Ada tambahan 8 orang. Itu baru kita daftarkan. Resmi berarti Resmi. 86 6 mulai berdirinya resmi ini. resmi. 86 berapa orang, Set? Ya 4 orang tadi. 4 orang tadi ya? Tapi resminya dapat 7 87 formalnya ya. rumahnya. Formalnya jadi 87 Tapi yang 4 orang itu dari awal. dari awal terus lah. Ada yang berhenti, ada yang tambah. Tapi nggak pernah kurang dari 4 orang. Oh, ada 5, terus ada. terus tambah. Jadi saya membangun nggak pernah nyusut, nggak pernah kurang. Semua Iya, iya. nggak iya. pernah kurang. Lah, antum sendiri waktu itu apa sama siapa, Set? Dibantu siapa waktu itu? Pertama kali itu. Saya karena waktu itu belum beristri. Oh,
setelah saya beristri, istri saya di Banjarbaru. Banjarbaru. Kepala sekolah, bukan kepala sekolah, guru agama di SMA. Hmm. Nah, itu orang Hulu Sungai. Lalu saya di sini tetap setahun apa 2 tahun nggak pernah ngumpulnya kalau saya ke Banjarbaru. Oh, Nah, itu. Masya Allah. Sama dengan itu akhirnya saya Perjuangan betul ya. Sahrudi Arzin Nasrullah Nasrul Mahmudi. Ya. Nah itu wakil saya. Yang artinya kalau saya pergi mendatangi istri, dia Gantian. gantian. Nah itu pertama. Nah, kan amanatnya sebagai kader Iya, Gontor berarti. iya. Berarti yang dipakai dari awal memang sistem Gontor. Memang niat saya harus mewujudkan apa maunya Kiai. Terus gimana Zat perkembangannya? Jadi tantangan besar, tantangan alam, tantangan orang kemudian setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Baru tantangan orang. Oh, sebelumnya bukan orang. Enggak ada orang. Orang mau datang aja malas melihat apa. Hutan itu. Iya, Di sini hutan belantara. hutan. Itu kalau kebakaran, aduh saya akan pingsan. Angin, Masya Allah. angin keras. Ini kan terkenal di sini itu namanya dulu orang Jawa menamai Karang Tengah. Karang Tengah. Karang Tengah. Ya. Karena dia ada di tengah-tengah. Oh. Kiri kanan baru, semua baru. Penduduk nggak ada Zat. Nggak ada penduduk. Saya kawan saya ular. Ular masuk ke rumah. Oh, ular itu masuk rumah. Masuk ke rumah. Ularnya Ular nyambur itu. Ular. bisa. Bisa. Kobra. Kobra. Masya Allah. Langsung. Kalau dia, saya berkali-kali menemukan ular itu bukan di tanah, di rumah. Coba bayangin. Masya Allah. Nah, apalagi nyamuk itu ribuan. Siang malam nggak kenal, Oh, nggak kenal waktu. nggak kenal. Nyamuk itu. Masya Allah. Jadi itu sekarang nggak bisa dibusut. Itu nyamuk banyaknya siang malam. Saking banyak kesel. Segera air di tengah-tengah. Nyamuk. Terus ular. Warik gerak, Kera. Oh. babi. Babi. Iya. Anjing. Nanti orang apa katanya itu, orang halus apa itu? Oh. Itu karena anak melihat ada orang halus katanya. Ada juga. Enggak apa-apa kata saya. Saya dulu saya kelas. Karena saya bagaimanapun harus mewujudkan apa kata Pak. Di ikan polo. Itu sampai berapa tahun begitu itu, Zat? Itu berjalan. Terus berjalan. 86, sampai pergantian irigasi. Sampai ini ya. Iya, itu mulai ramai. Mulai rame itu ya. Ramenya karena penduduk ada yang mendekati saya. Mulai. Karena ada irigasi. Dulu nggak ada irigasi. Air sulit. Oh iya betul. Apalagi kalau sudah kemarau itu banyak air. Apa dalam kalau seperti air ini musim hujan air banyak, tapi binatang-binatang yang tadi naikkan ular pada naik, nyamuk tuh nggak di atas. Jadi pada perkembangannya sistem pendidikan, unit-unit pendidikan apa saja yang di sini yang didirikan? Jadi sebagaimana Gontor, pada awal-awalnya saya mulai pramuka udah jalan. Pramuka jalan beberapa orang. Karena saya hobinya pramuka. Oh. Nah, itu menghibur saya. Dari awal tuh pramuka. Dari awal pramuka. Kemudian guru-guru didatangkan dari Gontor. Oh, dari Gontor didatangkan ke sini. Sampai 10 orang. 10 orang. Iya. Oh, karena kader sih ya. Iya, dibantu. Jadi saya bantuan itu bantuan guru, bukan bantuan finansial. Guru 10 orang didatangkan. 10 orang. Masya Allah. Nah, itu guru-guru itu memang mereka ya sebagaimana harus saya heran. Enggak mengharapkan duit. Nah, ya. Akhirnya berganti sampai
10 tahun, nambah akan 10 tahun, itu baru terjadi gejala. Pondok ini sudah mulai dikenal. Berapa orang santrinya saat 10 tahun itu? Waktu itu sudah banyak, puluhan sudah. Puluhan, banyak orang. Itu Santri. ada berapa ratus? Enggak sampai. Belum sampai 100. Ya, puluhan aja. Puluhan saja. Tapi puluhan itu saya sebarkan waktu acara maulid. Mereka kemana-mana ya. Saya udah tampilkan pidato. Orang baru kenal. Oh. Jadi Banjarmasin baru kenal. Bahwa berdiri pondok ala Gontor. Ya. Nah, Gontornya sudah tahu. Karena banyak tokoh-tokoh alumni Gontor. Alumni Gontor di sini ya. Jadi nama saya nama lain Pondok Darul Hijrah. Tapi ala Gontor gitu. Ala Gontor ya. Tetapi di antara itu ada yang nggak sepakat. Itu baru tantangan. Yang nggak sepakat karena menggunakan sistem Gontor. Oh, ada yang nggak setuju lah ya. Nggak setuju. Orang itu menjadi musuh saya. Awalnya menjadi kawan. Tapi banyak ide-ide saya yang tidak disetujui. Sedangkan ada saya orang berprinsip. Apa yang digajar itu saya terapkan. Nah, itu ada. Itu dosen. Alumni, tapi alumni yang bertahun. Ya. Saya sudah 10-11 tahun. Iya, betul. Jadi lain lah. Ada dinamika lah ya. Itulah yang menjadi biang keladinya. Nah, berarti kalau sekarang, jadi perpaduan sistemnya apa saja, Set? Sekarang saya ada sanawiyah, ada aliyah, terpadu dengan Gontor. Oh, jadi ada formal sanawiyah, aliyah, terus dipadukan dengan sistem Gontor. Pelajaran Gontor. Kurikulum Gontor. Iya. Ada SMP, ada SMA. SMP, SMA, tapi dipadukan. Itu namanya TMI. Jadi satu nama TMI, tapi TMI. Tarbiyatul Mu'allimin. Artinya sekolah guru lah. Sekolah guru ya. Tapi terdiri dari sanawiyah, aliyah, SMP, kelas dan 5, SMA. kelas 6 menerapkan apa yang sama ya. Calon guru. Nah, itu. Sama lah kayak di Gontor gitu. Iya, sama di Gontor. Akhirnya taman sini jadi guru. Jadi guru bukan hanya guru di sini, tapi saya uper ke sekolah-sekolah yang memerlukan guru. Akhirnya tersebar kemana-mana. Kalteng, Garsim, ada murid-murid saya. Nah, itu mulai tumbuh. Dari 4 orang berarti sudah berapa sekarang santri? 1000 lebih, 1000. Dulu sampai 1600. Tapi berkurang karena COVID. Jadi orang di samping COVID, mereka juga saingan kita tambah banyak ya. Ya. Jadi sampai 1600 dulu. 1600. Sekarang mungkin 1300-an. Iya. 1300. Ya, kemarin kelihatan itu saya. Saat kalau profil alumni nih, saat yang diinginkan Darul Hijrah itu alumninya seperti apa, Seth? Jadi alumni kita itu nyebar. Baik yang di sekolah umum atau sekolah agama. Terutama di dalam negeri sekolah umum. Sampai KIPB, sampai perguruan tinggi negeri. Iya, apalagi sekarang kan ada beasiswa bagi sekolah umum. Iya, betul. Dari Pondok Pesantren dapat jatah. Iya. Jadi sekarang ada dokter dari tamatan sekolah kedokteran. Dokter. Alhamdulillah. Cina ada beberapa orang jadi dokter. Masya Allah. Ke Eropa ada, ke Perancis, ke Australia, ke Yaman yang banyak, ke Mesir. Itu yang banyak. Jadi pokoknya menyebar kemana-mana lah. Menyebar. Dan kita aktif. Karena dari awal saya dididik oleh Gontor untuk aktif. Karena itu saya begitu aktifnya di Pramuka,
pada tahun saya nggak naik. Saking aktifnya Aktifnya. di pramuka. Tapi nggak nyesal, saya nggak nyesal. Oh nggak nyesal Nggak saya nyesal. nggak naik. Itu pengalaman. Luar biasa. Malah kamu berhenti Pak Jaini. Pak Zaini Mahayat. Jaini Mayat. Ya. Itu kan Konsul saya. aktif pramuka. Koordinator ya betul. Dia jambornya nggak sama. Akhirnya enggak usah, saya terus. Dia melakukan waktu itu pembangunan masjid. Saya pegang Itu. dana pembangunan masjid. Masjid apa, Set? Hah? Masjid apa, Set? Masjid yang ada itu. Masjid Gontor? Iya. Oh. Pembangunan itu kan ada orang yang mengumpulkan dana Ya. dari santri. Ya. Saya yang bertugas. Memegang uangnya. Waktu saya ini naik, Masya Allah. Pak ini, kamu mau berhenti mau enggak? Saya nggak apa-apa kayak naik. Pelajaran penting. Mahma kana layanja. Iya. Lakin kiai. Iya betul. Karena mungkin dari sebab itu. Anu ya tertempa gitu saja Iya, mental tertempa. gitu. Belajar itu luar biasa. Saya kalau salah dibetulkan langsung oleh Belajar. Pasar langsung. Karena selalu mendekat. Masya Allah. Nah itu saya mengenang jasanya. Ini mungkin terakhir saat Iya. ke depan saat impian visi antum ini dari hijrah mau seperti apa Set? Oh iya, saya ingin beda dengan pondok yang ada. Oh, Harus lebih maju. oke. Maka oleh karena itu dengan usaha ini orang percaya. Saya mau bikin masjid yang terbesar untuk pondok pesantren terbang. Itu dana masyarakat. Apa yang membedakan pengennya Set? Saya tadi orang yang pegang prinsip. Memegang prinsip. Prinsip. gitu ya. Waktu kopi kita satu-satunya pondok yang resmi Masuk. dibenarkan untuk tatap muka. Oh, Saya protes. Ini pondok bukan sekolahan. ya. Kalau pondok itu harus tatap muka. Disitulah letaknya islah perbaikan. Ya. Nah, kalau pakai apa tuh? Masker Enggak koleng-koleng itu. Yang nggak boleh masuk tapi online. online. Oh iya mau. Enggak bisa. Pondok nggak seperti Nggak itu. bisa ya. Iya. Akhirnya pemerintah akut. Ini betul kan menerapkan apa itu? Ketat. Iya. Boleh buktikan. Ya. Malah orang Jakarta datang memberi dana hadiah keberhasilan pondok Darul Hijrah dengan itu mempraktekkan. Set, ada Kalpataru katanya Set. Iya. Itu apa Set? Itu saya kan cerita lah. Waktu akan mendapatkan Kalpataru. Itu orang pusat datang. Itu lingkungan hidup dan kehutanan itu datang. Mau ngajari seperti ini. Saya ceritakan. Mereka kaget. Apa betul ular masuk ke rumah? Saya disabur. Itu kata saya tantangan dalam masa 10 tahun itu makhluk Tuhan yang manusia. Tapi setelah 10 tahun Jadi tantangan dari pelestari lingkungan ya. ya lestari lingkungan. Pembina Lingkungan untuk pembina lingkungan gitu Set. Oh iya. Karena saya hutan menjadi minapulitan. Yang namanya tadi Cile halus. Ya. Orang punya Cile itu tempat padi tapi hasil sedikit. Dirubah oleh karena menghasilkan ikan patin terbesar Kalimantan. Di sini. Iya. Maka ini jadi tidak hanya kolam pondok berarti antum bina juga untuk masyarakat berarti. terutama masyarakat di sini. Masyarakat sini. Orang melihat contoh, saya mencontohkan inilah keberhasilan pondok dengan adanya kolam-kolam ikan patin. Itu anak kita. Jadi Cindai Alus ini menjadi Minapulitan patin. Oh, terbesar se-Kalimantan. Masya Allah. Karena ada irigasi. Oh, karena ada irigasi itu ya. Itu jelas jadi salah satu faktor juga. Lalu saya memanfaatkan.
Orang kampung kan melihat saya bisa memanfaatkan, belajar ya. dari berkembang. Akhirnya sepanjangan irigasi ikan patin. Ikan patin ini Ada sepanjang perusahaan patin ekspor di sini juga. oleh Bupati didirikan untuk pengalihan ikan patin. Ikan patin itu. Itu adalah usaha. Masya Allah. Jadi yang tadi ini kan jalan buntu. Sekarang jalan ke Banjarbaru, jalan ke Martapura, jalan ke ini tengah-tengah sekarang. Luar biasa. Air pun dekat. Air pun ke sini. Itu doang. Sekarang ada jalan menuju airport. Jadi Pondok ini di tengah-tengah. Ini luar biasa ini. Sentra produksi patin terbesar se-Kalimantan. Itulah sebabnya saya merubah kondisi masyarakat, kondisi daerah menjadi maju. Itu makanya kemudian dapat Kalpataru ini. Dulu di sini tempat angker bagi orang penjahat, apa yang Luar biasa. dipotong di sini. Yo, Maling itu siang-siang maling, malam sore yang kayak gontor gitu ya. Gon kotor itu. iya, di sini Tempat kejahatan. Kejahatan. Masya Allah. Orang yang dipotong-potong itu apa namanya itu? Dipotong-potong mayatnya di sini. Luar biasa. Orang kampung ini. Jadi seram. Masya Allah. Saya kayak di tengah kampung. Ada penjahat yang mau menghadang malam-malam. Dan dengar suara saya, Pak Kiai. Padahal mau merampok saya. Nggak jadi ya. Enggak, jadi saya setelah pembacaan ceramah malam-malam pakai sepeda. Nah, pakai sepeda naik gunung itu kan pelan. Akhirnya mereka tahu suara saya. Oh, ini orang kampung. Orang kampung. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Alhamdulillah. Luar biasa ini ya perjuangan Kiai Sarkasi Hasbi ini. Masya Allah. Lingkungan hidup dan kehutanan memberikan Kalpataru. Itu saya yakin nggak salah. Ya betul. Karena mengubah kondisi alam, masyarakat, sosial masyarakat yang dulunya kelam lah di sini ya. Dan kondisi alam juga gelap. Alam gelap. Benar-benar gelap karena hutan. Iya. Tapi sekarang berubah di sini jadi sebuah peradaban yang luar biasa. Iya, betul. Menjadi kota. Menjadi kota, Masya Berhasil. Allah. Keberhasilan luar biasa. Dari sisi pendidikan, ekonomi, masyarakat di sini berkembang. Alhamdulillah. Saya bukan, ini jasa Gontor kepada saya. Jasa Gontor. Masya Allah. Jadi semua ya didikan Gontor saya terapkan. Masya Allah. Enggak tulusan. Maka kalau kamu tulus, tantangan demi tantangan akan terlewatkan. Anjing mengguguk kapirator. Masya Allah. Saya praktikkan tantangan luar biasa. Sampai saya bikin masjid ditantang. Masya Allah. Sekarang sudah serba. Sudah jadi ya. Pada awalnya ditantang. Untuk apa masih bagus-bagus. Ini masih ada. Itu masih membakas gitu. Masya Allah. Saya karena dulu bagian pengasuhan berani menghadapi siapa saja. Oh, itu anu juga itu ya. Itu bagian pengasuhan itu penting juga ya. Iya, bagian pengasuhan. Kata saya berani menghadapi orang. Iya, betul. Itu. Tidak lepas dari didikan langsung. Didikan langsung Gontor. Oke, Barokahullah ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin. Saya walaupun begini sampai ke Mekah, Masya Allah. sampai ke Palembang, sampai ke NTB. Ikut kursi roda. Abu Siti ini. Abu Siti. Semangat itu. Semangatnya ini lihat. Iya. Patut kita anut tiru terus menerus ini ya. Maka oleh karena itu orang-orang yang punya kelebihan, ke anak ke toko, itu tentu akan bisa berbuat lebih daripada saya. Saya anak orang tani saja bisa. Betul, dengan modal seadanya bisa.
apalagi modal yang berlebihan. Insya Allah, tapi yakin, Yakin, prinsip punya dipertahankan. prinsip ya. Hmm. Nggih, Pak Kiai. Ya, Terima kasih banyak. ya. Mudah-mudahan pondok ini juga terus Amin. maju, berkembang, Harus. bermanfaat untuk umat, untuk bangsa Indonesia. Ya. Jazakumullah khairan Pak Kiai. Apa? Ila liqa fi waqtin akhar. Insya Allah. Terima kasih banyak teman-teman Iya. sekalian. Obrolan yang sangat menginspirasi. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering datang. Kawan-kawan mau datang lihat. Silahkan ya, lihat gitu. Ini orang yang benar-benar merasakan amanat dari Pak Kiai terutama. Betul. Jadi kader terus mendirikan. Mendirikan, terwujud apa yang Terwujud. maunya Pak Kiai. Jadi terus berkembang, insya Allah. Syukran Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya.